Halo guys, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan sedikit mereview RC Offroad gua ya. Gua akan jelasin apa aja yang di-upgrade di RC gua. Sekarang kita mulai dari luarnya ya. Ini adalah hard body ya guys, hard body yang maksudnya aftermarket sih, tapi untuk pemasangan di RC ini tuh sedikit ada custom, yaitu seperti pemasangan baut ini buat ngunci body, dan di bawah sini ya mungkin kelihatan guys, ini adalah pengunci body juga ya, kiri kanan. Jadi pengunci body di RC ini ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu, depan, belakang, kiri, dan kanan ya. Nah sekarang untuk bodinya ini gue repaint ulang, dan sebetulnya ini repaintnya itu tidak maksimal ya guys, karena gue nggak jago repaint, tapi ya buat gue untuk RC ini ya udah cukup gitu. Ini adalah hard body yang gue custom sendiri ya. Dan banyak kok dijual di toko-toko online gitu. Nah sekarang kita lihat dalemannya ya. Jadi ini adalah penampakan daleman RC gue ya guys. Jadi sasis ini sudah full metal karena gue beli di aftermarket dan udah jadi. Jadi ketika gue beli aftermarket, gue udah dapat gardan, udah dapat gearbox ya. Semuanya itu sudah dapat kecuali velg, ban, bumper ya guys, dan baterai ESC itu nggak dapat, motor juga nggak dapat. Jadi memang kita belinya terpisah. Yang dia sediakan itu cuman gardan, sasis, shock breaker, bahkan footstep sampingnya ini tuh dia nggak punya guys, dia nggak disediain gearbox yang ada ya. Nah jadi ini sudah full metal, dan sejujurnya kalau untuk RC Offroad ya, gue memang sukanya itu full metal. Memang berat sih, memang berat bobotnya. Cuman kalau menurut gue ketika lu main di tanah, lu butuh traksi kan, dan dengan dia sasisnya udah full metal, itu bisa memberikan traksi yang bagus gitu menurut gua. Itu preferensi masing-masing lah ya, dan nggak perlu untuk penyesuaian untuk pemasangan pemberat lagi gitu menurut gua gitu loh. Dan memang untuk ini posisinya sengaja gua bikin baterainya itu di depan gitu untuk weight distributionnya gitu. Sebenarnya posisi baterainya ini bisa dipindahin ke belakang sih, cuman menurut gua kayaknya lebih oke untuk di depan deh. Jadi ketika RC kita crawling nanjak itu dia nggak kebalik gitu ya. Nah sekarang kita lihat apa aja nih. Jadi ketika gua beli sasisnya ini banyak juga yang udah gua ganti lagi guys gitu, karena nggak sesuai keinginan gua gitu. Oke, pertama kita mulai dari gearbox ya. Gearbox ini gua pakainya dari TFL ya guys. Dan memang kenapa gua ganti ke TFL ini, karena gearbox bawaannya itu spur gear yang gedenya ini tuh oblak guys, jadi goyang-goyang gini gitu loh, nggak rapat gitu.
karena menurut gue itu mempengaruhi ketika gue bermain gitu loh. Dan untuk gearbox ini gue belinya yang model jaring-jaring begini ya. Jadi katanya sih kalau yang kayak gini modelnya itu bearing dan segala yang ada di dalam gearbox ini tuh presisi dan kuat guys, nggak oblak dia. Oke, jadi ini gue gearboxnya ini gue ganti lagi, gue beli ya. Mungkin kalian bisa cek aja nanti di toko online harganya berapa. Dan untuk motornya ini gue pakai Outrunner ya. Outrunner Propo Drive ya, 3000 kV. Dan sebenarnya ini ukurannya itu nggak bisa masuk ke gearbox ini guys. Jadi gua nambahin gua beli spacer lagi nih. Ini yang warna silver ini, warna metalik, ini spacer. Jadi dia ngunci di motor baru bisa ngunci ke gearbox gitu loh. Kenapa gua pakai Outrunner? Karena gua suka suaranya guys. Suaranya itu keren sekali menurut gua. Oke, ini 3000 kV dan SC ini gua beli di TikTok ya, sama konten kreator juga gitu loh. Dan ini adalah tipe ESC AM32 dan menurut gue itu sangat cocok untuk motor Outrunner gitu loh. Oke, jadi gue ganti gearbox di motor gue adalah Outrunner 3000 kV ESC AM32 60 ampere ya. Gue pakai yang 60 ampere. Terus kemudian shockbreaker ya. Shockbreaker gue pakai KYX guys. Gitu, KYX yang single stack. Alasan kenapa gue beli single stack karena supaya dia ketika shocknya bermain dia tuh bisa lebih maksimal gitu. Kalau double stack dia itu punya penahan per shock di tengah sini gitu loh. Jadi ketika shock kita bermain dia tidak maksimal menurut gua ya gitu loh. Jadi gua pakai single stack aja dan dari KYX mereknya. Terus kemudian untuk velg ya. Velg ini gua beli merek Boom Racing gitu loh. Dan ini velg mahal sekali guys sebenarnya. Untuk satu pieces-nya aja ya, itu kurang lebih harganya dari 400-an sampai 500 ya. Satu pieces. Jadi ketika gua butuh 4, ya kalian bisa hitung harganya kurang lebih 2 jutaan lah. Ya. Dan untuk ban ini gue pakai AT ya guys. Gue nggak tahu ini gue mereknya apa ya. Ini ban AT. Oh ya, untuk sasis gue pakai dari Bandito ya guys. Bandito. Oh ya, terus kemudian untuk mounting bumper depan belakang itu sebenarnya gue dapat nih. Pas beli sasisnya ini tuh gue udah dapat. Cuman karena gue pengen lebih proper lagi, gue beli lagi ini. Gue beli lagi depan belakang ya. Cuman sayangnya yang depan ini nggak bisa dipasang guys karena gue lupa deh gara-gara apa ya, kayaknya ketahan sama bumper ya, jadi dia nggak bisa maksimal gitu pemasangannya gitu. Dan untuk bumper depan belakang gue pakai KYX ya, KYX
nih, depan belakang pakai KYX. Dan gue tuh suka sama bumper ini karena dia bumpernya nggak terlalu lebar dan nggak terlalu pendek gitu loh, si ininya kiri kanannya. Jadi menurut gue ini pas. Oke. Dan untuk winch gue pakai yang dual motor, waterproof. Gue nggak tahu mereknya apa ya, cuman kayaknya sih model-model kayak KYX gitu. Tapi harusnya kalau KYX dia ada nama brandnya ya gitu loh. Tapi oke lah, winch bekerja dengan baik dan dual motor ya. Terus kemudian untuk drive shaft ya, drive shaftnya ini gue pakai dari Junfak. Gue pakai yang CVD ya, karena menurut gue ketika drive shaft lu pakai XVD, RC Offroad lu tuh kurang smooth gitu menurut gue. Itulah kenapa gue gantinya yang CVD gitu loh, supaya dia lebih smooth gitu loh. Dan gue milih Junfak karena katanya Junfak itu merek Junfak ini tuh lebih kuat, lebih tahan katanya. Depan belakang gue lupa ukurannya berapa deh. Oke. Terus kemudian baterai itu gue pakai 3S. Kelihatan ya guys, baterai 3S 4500 mAh dan 50C. Tipe 3S ini gue pakai penyambung karena jarak SC gue tuh harusnya di sini. Cuman karena gue pengen kiri kanannya ini tidak terganggu sama body RC gue akhirnya pindahin ke sini dan gue pasangin penyambung soket baterai ke SC nih. Panjangnya segini, mungkin kurang lebih ada 10 cm mungkin ya gitu loh. Oke. Apalagi, oh ya, untuk gardan bawaan dari sasis yang gue beli ini tuh awalnya dia tipe CVD ya, XVD ya. Jadi ketika lu berbelok atau lu jalannya lurus itu menurut gue kayak masih ada nyendat gitu. Mungkin istilahnya kayak jogging tapi bukan jogging lah gitu. Gue nggak tahu apa namanya. Cuman kurang smooth aja gitu. Jadi akhirnya gue beli garden KYX satu set lagi depan belakang dengan drive shaft gardannya ini tuh lagi-lagi ya CVD ya, karena gue lebih suka yang CVD, dia lebih smooth gitu. Cuman kalau untuk keawetan sih katanya lebih awetnya XVD gitu ya. Cuman buat gue setelah gue pakai ya awet-awet aja sih gitu loh. Ini gardan tipenya yang Prisma ya, model Prisma gitu, dari KYX depan belakang gitu loh. Mungkin kelihatan ya guys ya, merek KYX. Gue rasa kayaknya nggak ada lagi deh. Dan ini kabel untuk winch ya, kabel untuk winch. Dan ya gitu aja kali ya. Shock tower ya, ini sebenarnya shock tower ini tuh bawaan dari pas gua beli sasis ini ya. Dia bawaan dan kenapa warnanya beda? Karena gini, yang belakang ini tuh salah satunya tuh ada yang dol ya, sidratnya. Jadi akhirnya gue pesen baru lagi karena gue nggak mau ketika gue pengen tinggiin atau pendekin si dratnya ini tuh dol gitu loh. Jadi akhirnya gue cari shock tower yang sama, cuman sayang ini beda warna ya. Terus ya udah, tapi nggak apa-apa lah, karena dia tertutup kan. Di shock towernya sama, cuma beda warna ya. Dan apa lagi ya guys, oh ya, ini gue belinya terpisah footstepnya ini ya. Kayaknya
Oh ya, gue mau tunjukin sesuatu di body RC gue ya guys. Jadi kalau untuk body, sebenarnya ya ini lampu gue ini tuh lampu untuk RC 1:12. Dan kenapa gue memilih lampu untuk RC 1:12 dan gue pasang ke sini? Karena kita tidak perlu merubah si lubang lampunya ini guys, gitu loh. Gue pernah beli yang headlamp RC off-road yang 1:10 ya. Dia tuh ukurannya kalau nggak salah 19, nggak, sorry, 17 mili ya kalau nggak salah ya, apa 19, gue lupa. Dan dia tuh ketika dipasangin ke sini tuh dia nggak bisa masuk full, nggak rapi gitu, harus dilem bla bla segala macam. Menurut gue agak ribet gitu. Jadi akhirnya gue beli yang untuk RC 1:12, 14 mili kalau nggak salah, apa 12, gue lupa deh. Nah, karena kalau gue pakai yang ini, gue masih bisa pakai dudukan lampu yang bawaan dari hardbody ini guys, gitu loh. Jadi gue tinggal potong sedikit ya, rubah sedikit, tapi tetap masih bisa dibaut dengan normal gitu loh ya. Dan memang kalau gearbox untuk ini memang harus dilubangin karena untuk gearboxnya ya. Kalau enggak kita nggak bisa nutup body guys, gitu loh. Kalau bisa nutup body pun pastinya mobil ini akan, body ini tuh akan kelihatan tinggi banget gitu ya. Oke, jadi menurut gua sekian dulu untuk review kali ini ya. Oke, sorry by the way, karena gua repaint ininya itu lupa gua tutup waktu itu guys, jadi agak sedikit kena cat ya. Ini warna red metallic gitu loh. Oke guys, jadi sekian dulu untuk review RC Offroad gua. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Bantu like, share, komen, dan subscribe ya guys. Dan ikutin terus video-video gua. Bye bye.